Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca matan Fadlul Islam. Selanjutnya paragraf yang terakhir untuk bab tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Penulis menyebutkan wa huwa fi hadithi Muawiyah 'inda Ahmad wa Abi Dawud. Penjelasan di atas ada dalam hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa fihi, dan di situ ada redaksi annahu sayakhruju min fi ummati, bahwa akan keluar di tengah umatku qaumun, sekelompok orang, tatajara bihim tilkal ahwa. Tatajara, menyebar, meresap, bihim, kepada mereka, tilkal ahwa, pengaruh hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu, bahasa kita, sudah menjadi darah daging. Menjadi darah daging tulang, sumsum. Kama yatajaral kalab bisahibihi, sebagaimana penyakit kalab, ini nama penyakit ya, bukan anjing. Sebagaimana penyakit kalab menyebar pada orang yang terjangkiti, sehingga dia menyeluruh ke seluruh badan. Fala yabqa minhu irkun, sehingga tidak tersisa irkun, otot, wala mafsilun, atau mafsil. Mafsil itu berarti ruas tulang. Tidak ada satupun otot maupun ruas tulang illa dakhalah, kecuali dimasuki oleh penyakit ini. Nabi SAW menggambarkan ada manusia yang dia hawa nafsunya meresap ke seluruh badannya, dan disitulah hati yang sudah mati, maka semuanya tergantikan oleh hawa nafsu. Wa taqaddama qauluhu, dan juga sebelumnya sudah pernah kita bahas, Nabi SAW mengatakan mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah. Ada orang yang beragama Islam, tapi yang dia cari adalah ajaran jahiliyah. Yang dia cari ajaran jahiliyah bentuknya gimana? Dia lebih senang dengan peninggalan leluhur yang menyimpang daripada ajaran wahyu yang lurus dan mengarah kepada kebaikan. Disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran, manusia kalau nuraninya sudah mati, maka yang terjadi aktivitas hidupnya dipengaruhi 100% oleh apa? Hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang telah menjadikan ilahahu hawahu, hawa nafsunya, sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kau akan menjadi pengawas bagi dia? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya seluruh aktivitasnya ya sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya pengen A, dia ikut A. Hawa nafsunya pengen B, dia ikut B. Berbeda dengan hati yang sehat. Ketika seseorang memiliki hati dan hatinya sehat, maka hati ini bisa menerima wahyu.
dan kebenaran yang sampai kepadanya. Di saat itulah aktivitas dia dipengaruhi oleh nasihat-nasihat yang baik, bisikan-bisikan yang baik yang masuk kepadanya. Maka hati yang sehat ini selanjutnya dia akan tunduk kepada perintah wahyu. Nah, ketika dia sudah tunduk kepada perintah wahyu, maka apapun aktivitasnya dipengaruhi oleh arahan wahyu. Maka dia mencintai karena Allah. Bencinya juga benci karena Allah. Senang karena Allah. Sedih karena Allah. Susah karena Allah. Dia gembira juga karena Allah. Aktivitasnya dipengaruhi oleh perintah Allah. Karena dia mau tunduk kepada wahyu. Berbeda dengan hati yang mati. Hati yang mati ini digambarkan oleh Nabi SAW terjangkiti penyakit. Terjangkiti penyakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit. Karena terkadang orang yang sakit itu bukan semakin baik pada saat dia diberi obat kok menolak, maka dia makin sakit. Nah, penyakit yang menjangkiti hati ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti penyakit al-kalab. Seperti penyakit al-kalab, namanya penyakit al-kalab. Penyakit kalab ini menyebar ke seluruh badan, ke semua anggota badan. Akhirnya susah untuk dipisahkan. Beda dengan penyakit yang ada di permukaan badan, kalau cuma kecil tinggal operasi ringan hilang. Beda dengan penyakit yang cuman sektoral, hanya ada di area tertentu saja, diobati bagian itu, sisanya masih sehat. Tapi kalau sudah meresap ke seluruh anggota badan, susah untuk dilepaskan. Nah, orang seperti ini makanya sulit sekali untuk diobati. Posisi hati yang mati ini kemudian nanti dia tunduk kepada hawa nafsunya. Sehingga penguasa hati ini bukan lagi wahyu, tapi penguasa hati ini adalah hawa nafsu. Dia mencintai karena hawa nafsu, benci karena hawa nafsu, senang karena hawa nafsu, susah karena hawa nafsu, gembira karena hawa nafsu, membela dan membenci juga karena hawa nafsu. Aku senang. Akhirnya gimana? Rusak orang ini. Dan banyak kita jumpai orang yang nasibnya seperti itu. Semua aktivitasnya dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang jelek. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan amal yang buruk. Ini kesepadanan ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa na'udzu billah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Wasayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan kami. Kalau jiwanya sudah jahat, maka nanti efeknya muncul amal jelek. Karena anggota badan itu pasukannya batin. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja
dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Maka kita gabungkan mohon kepada Allah dari kejahatan batin, dan dampak buruk dari batin yang jahat tadi adalah a'malus su', amal-amal yang jelek. Karena itulah rajin-rajin berdoa mohon kepada Allah agar hati kita dijadikan sebagai hati yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Diulangi. Sampai Allahumma saja. Allahumma, mau dicatat enggak? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Mungkin sampai di sini aja. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan bagi jiwaku. Kita minta kepada Allah ketakwaan jiwa. Sehingga nanti kalau yang ngurusi hati kita adalah Allah, yang didik hati kita adalah Allah, kita pasrahkan kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengubahnya menjadi hati yang baik. Wa zakki, dan sucikanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang menyucikan hati. Kita rajin-rajin membaca doa ini, sebab kebersihan batin akan memberi pengaruh kepada ketakwaan jiwa, sehingga lebih bisa mudah menerima wahyu dan hidayah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selanjutnya, selesai pembahasan tentang masalah bahaya hati, kemudian kita masuk ke bab baru yang disebut oleh penulis bab tentang masalah bid'ah. Babun ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab penjelasan bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Karena dosa itu salah satu pertimbangan nilainya adalah melihat sasaran. Kalau yang jadi sasaran adalah hak Allah, seperti perbuatan kesyirikan. Syirik itu disebut Al-Quran dengan sebutan apa? Dhalim. Inna syirka la zulmun adzim. Kenapa syirik disebut dhalim? Yang didolimi siapa itu, Pak? Kalau ada orang berbuat syirik, misalnya nyembah berhala di samping rumah Bapak, Bapak dirugikan enggak? Rugi. Dirugikan atau tidak? Rugi. Lingkungannya jadi ada orang menyembah berhala. Jadi kalau ada orang di samping secara materi, kita rugi enggak? Enggak. Nah terus kenapa syirik disebut dolim? Karena syirik ini mendolimi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut oleh Allah zulmun azim, kedoliman yang besar. Sebab perbuatan syirik mendolimi hak Allah. Bid'ah ini sasarannya adalah syariat.
Syariat yang murni, syariat yang suci, yang telah sempurna ditambah-tambahi. Bid'ah itu bisa bentuknya, ya, bid'ah itu bisa bentuknya ngubah dalam bentuk mengurangi atau ngubah dalam bentuk nambahi. Ada nggak Pak bid'ah dalam bentuk mengurangi? Kalau sudah sampai jadi keyakinan, sholat yang wajib itu cuma 3, duhur, asar, maghrib. Di sebagian daerah NTT atau NTB ya, waktu telu itu di mana? NTT, NTB. Ada satu daerah di NTB atau NTT yang mereka satu kampung punya keyakinan waktu telu. Sholat itu cuma ada 3 waktu. Duhur, asar, maghrib. Isya subuh itu tidak ada. Jadi mereka nggak sholat isya subuh. Ini orang yang mengurangi syariat. Tapi itu jadi prinsip dalam hidup. Sehingga sholat isya dan subuh tersesat. Tidak boleh dalam pemahaman mereka. Demikian pula sebaliknya ada bid'ah yang bentuknya nambah-nambahi. Sehingga yang diajarkan ditambah-tambahi, diubah dengan cara ditambah amalan A, amalan B, dan seterusnya. Maka karena bid'ah ini sasarannya adalah kesempurnaan syariat Allah, disebut oleh penulis asyaddu minal kabair, lebih buruk daripada dosa besar. Dosa besar itu tidak sampai mengubah syariat Allah. Dan biasanya orang yang melakukan perbuatan dosa, dia merasa bersalah. Saat merasa bersalah, maka lebih mudah untuk diingatkan dan bertobat kepada Allah. Sekarang jadi di sini kalau mau dibuat perbandingan kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak merasa bersalah. Sehingga kalau tidak merasa bersalah, maka yang terjadi gimana? Tidak mau taubat. Wong dia tidak merasa bersalah. Bagaimana dia mau taubat sementara dia merasa kalau dia sedang beribadah kepada Allah, kalau dia sedang melakukan ketaatan. Bahkan terkadang yakin berpahala. Sedangkan dosa besar, umumnya pelakunya merasa bersalah. Banyak orang yang tahu, aku yang ngerti kalau ini tidak boleh, tapi enak. Akhirnya dia menikmati tapi ada perasaan bersalah. Dalam kondisi inilah ada kemungkinan untuk bertobat, memungkinkan untuk taubat. Karena dia merasa bersalah. Dan orang yang berbuat dosa besar itu tidak yakin, tidak mungkin meyakini berpahala. Kecuali bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Pak, dia dalam keadaan berbuat salah, tapi merasa kalau ini mengikuti sunnah. Semua orang sepakat itu salah, tapi mengikuti sunnah. Mohon maaf seperti kemarin ya, ada yang terlapor melakukan homo, padahal dia tokoh agama. Terus tiba-tiba dia bilang, dulu Nabi SAW saja pernah melakukannya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan makin parah. Kalau dia hanya homo saja, ya berarti salahnya salah di bagian kemaksiatan pelanggaran seksual. Tapi kalau sudah sampai mengatakan Nabi SAW pernah melakukan itu dengan Ali bin Abi Thalib, ini lebih parah lagi. Ini lebih gede dosanya daripada yang itu tadi.
Karena dia nyari pembelaan dari syariat. Menuduh Nabi SAW homo. Kemudian membenarkan praktek itu sehingga bisa sampai pada tingkatan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini yang kedua ini dosanya lebih besar. Walaupun bisa jadi dia bukan pelaku. Kalau dia bukan pelakunya, Pak, cuman punya keyakinan kalau homo itu boleh, bisa keluar dari agama. Alias apa? Kafir. Karena menghalalkan apa yang jelas Allah haramkan. Baik. Yang kedua, bid'ah itu sasarannya apa tadi? Agama. Sasarannya adalah ajaran agama. Karena sasarannya ajaran agama, maka yang dirusak syariat. Sehingga di sini merusak syariat. Dan kalau syariat yang dirusak, resikonya adalah kerusakan universal. Semua masyarakat jadi rusak. Kita punya pengalaman yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana ajaran Musa dirusak Yahudi. Bagaimana ajaran Isa dirusak Nasrani. Terus jadi apa itu, Pak? Sehingga ajaran Musa yang dirusak Yahudi. Orang Yahudi meyakini kami penganut Musa. Penganut Musa kok kaya ngono? Padahal agama Musa dengan agama Yahudi sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Ya jelas beda, Pak. Sehingga di posisi mereka ketika merasa kami penganut Musa, mereka punya ajaran yang 100% berbeda dengan ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula yang terjadi pada ajaran Nabi Isa, dibuat seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Nah, kalau dalam Islam itu dibiarkan kayak gitu, Pak, nanti ajaran Nabi Muhammad SAW akan bernasib seperti agama Yahudi dan Nasrani. Makanya ada banyak sekali peringatan dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kesalahan Yahudi dan Nasrani, agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan seperti mereka. Hukumnya diubah, tatanan beribadahnya diubah, bagaimana mereka mengagungkan Allah diubah. Banyak sekali yang diubah. Sedangkan untuk perbuatan dosa besar, sasarannya itu pribadi. Sehingga kita menyebutnya mendolimi diri sendiri. Orang yang berbuat maksiat, dia mendolimi diri sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia yang berbuat dosa besar atau berbuat maksiat itu sebagai orang jahil. Innamat taubatu 'alallahi wa laysat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Tidak ada taubat bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat bijahalatin karena kebodohan. Maksudnya apa? Setiap orang yang berbuat maksiat itu bodoh karena dia merugikan dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan ketika kau berbuat jahat, falaha, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jiwa itu yang akan menimpa keburukannya. Sehingga karena dia sifatnya merusak diri sendiri, maka tidak melebar. Nah, biasanya akan tidak melebar. Penyebarannya tidak lebih berbahaya dibandingkan ketika yang dirusak adalah ajaran syariat. Yang ketiga, bid'ah itu berangkat dari dusta. Berangkat dari dusta atas nama Allah. Ini seperti yang pernah Allah katakan dalam Al-Quran, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara bentuk dosa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran,
Coba kita lihat ayat ini. Di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah sebutkan urutan dosa dari yang ringan ke yang paling berat. Innama harrama rabbiyal fawahish. Rabbku mengharamkan al-fawahish, tindakan fahisyah, tindakan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang lahir maupun yang batin. Karena ada sebagian orang musyrik yang mengatakan fahisyah yang lahir enggak boleh, kalau rahasia boleh. Jadi mereka zina, tapi tersembunyi, jangan sampai ada yang tahu. Wal ithma wal baghya, perbuatan dosa dan tindakan mendolimi orang lain, bighairil haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Membunuh orang lain kalau ada alasan yang dibenarkan boleh enggak? Ya, kisos contohnya ya. Atau memberikan hukum bunuh bagi orang yang melakukan pelanggaran tertentu. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian berbuat syirik kepada Allah yang kalian tidak punya buktinya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian bicara atas nama Allah yang kalian tidak tahu. Bicara atas nama Allah, ya bicara masalah agama tadi. Allah perintahkan A, Allah larang B, Allah suruh C, padahal tidak ada. Akhirnya yang terjadi, mengubah agama. Sehingga Yahudi bicara atas nama Allah tanpa dalil, Nasrani bicara atas nama Allah tanpa dalil, akhirnya mengubah agama. Maka bid'ah itu berangkat dari dusta atas nama Allah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat atau dosa besar tidak berangkat dari, atau berangkatnya dari hawa nafsu, berangkat dari keinginan nafsu. Dia menikmati itu, senang dengan itu. Walaupun dilarang, ya, tapi dia merasa, nah saya butuh dengan itu, saya senang dengan itu. Makanya yang seperti ini tidak sampai merasa bahwasanya apa yang dilakukan itu halal. Baik. 3 ini mungkin yang bisa dijadikan sebagai alasan kenapa penulis menyebut bid'ah lebih berbahaya daripada al-kabair, daripada dosa besar. Dan ada perkataan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, innal bid'ata la yutabu minha. Coba kita lihat di sini. Al-bid'atu bid'ah la yutabu minha. Ya. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan menyebutkan al-bid'atu ahabbu ila iblis. Al-bid'atu, qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ulama tabi'in ya, sezaman dengan Imam Malik, di atasnya Imam Syafi'i. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih disenangi iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha. La yutabu minha. Sementara bid'ah tidak bisa ditobati. Dan maksudnya adalah orang kalau sudah terjangkiti dengan bid'ah, sulit untuk menyadari kesalahannya sehingga dia tidak mau taubat.
Nah, tapi muncul satu masalah. Pak Ustadz, jangan singgung kata bid'ah. Aku nggak nyaman untuk mendengarnya. Tuh, tapi kan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ceramah, beliau pernah menyampaikan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatil umuri bid'ah. Hal yang paling buruk dalam masalah agama adalah muhdatsatuha, yang dibuat-buat, yang baru. Karena setiap hal yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Ada jamaah yang kemudian angkat tangan, interupsi ya Rasulullah. Boleh enggak? Interupsi Nabi SAW. Enggak boleh. Kenapa? Enggak sopan dia. Tolong ya Rasulullah, jangan nyinggung kata bid'ah. Sehingga Nabi SAW mau ceramah di briefing dulu. Ya Rasulullah, sebelum nanti mulai ceramah, kami briefing dulu ya. Di sini jangan nyinggung kata bid'ah. Jangan nyinggung kata syirik. Jangan nyinggung kata sesat. Ganti yang lain. Kayak penyiar radio sebelum kita ngisi di radio, Pak. Nah, kayak gini kan tidak sopan. Tetapi kan yang ceramah bukan Nabi SAW. Iya, tapi yang disampaikan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga jangan sampai kita alergi dengan kata bid'ah. Karena ada orang yang punya penyakit ini ya, alergi kata bid'ah. Begitu mendengar ini langsung panas. Loh, kenapa kamu kok panas, sakit hati? Nah, dia menyinggung saya. Ya kalau nggak merasa ya jangan merasa. Dia tidak menyinggung kamu, nggak nyebut namamu kok. Dia tidak menyinggung perbuatanmu. Tapi yang beliau singgung adalah adanya bid'ah. Dan ini bagian dari konten yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara konten khutbah beliau menyinggung kata bid'ah. Jadi kebayang nggak orang seperti ini kalau hadir di majelis Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, interupsi ya Rasulullah. Tidak semuanya dolalah. Kata kullu tidak menunjukkan semuanya, malah dikoreksi. Artinya pasrah terhadap apa yang disabdakan Nabi SAW, tidak semua orang sanggup menerimanya. Maka di sini harus dilawan dengan pasrah terhadap apa? Tunduk dan pasrah terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan dan pasrah terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat seseorang imannya serius kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus punya ketundukan, punya kepasrahan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu bagi sebagian orang yang mungkin dia merasa enggak nyaman mendengar kata bid'ah dan seterusnya. Sebagaimana ada juga orang yang enggak nyaman mendengar kata syirik. Ada orang yang enggak nyaman mendengar kata riba. Itu enggak nyaman. Karena dia merasa tersinggung. Pak Ustadz, jangan nyinggung kata riba. Kenapa? Aku merasa tersinggung. Memang Bapak melakukan transaksi riba. Loh, jangan nuduh kayak gitu. Nah, kami enggak nuduh. Kita membahas masalah riba. Karena ini diharamkan dalam Quran. Kata riba ada enggak dalam Quran? Ada. Sebab ada sebagian orang, Pak, yang dia itu tadi alergi mendengar kata-kata tertentu karena dia merasa dialah pelakunya. Dulu kelompok Jahmiyah, Pak. Kalau dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tsumma istawa ilal arsy. Itu kan banyak dalam Al-Qur'an ya. Kata mereka, aku pengen nyobek ayat ini. Kalau bisa tak sobek. Jangan ada di Quran. Kelompok Mu'tazilah ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Sami'un laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini Pak di surat Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Mu'tazilah itu minta kepada Al-Ma'mun, tulis di dinding Ka'bah kalimat ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul hakim. Jadi As-Sami'ul Basir diganti Azizul Hakim. Karena mereka enggak menerima nama As-Sami'ul Basir. Jadi di hadapan Mu'tazilah kalau kita mengucapkan As-Sami'ul Basir itu syirik. Padahal itu ada dalam Al-Qur'an. Sehingga mereka tidak terima yang seperti ini. Hatinya yang tadi Pak sudah terjangkiti penyakit al-kalab sampai masuk ke sumsum tulangnya. Sehingga mereka sampai membenci sebagian ayat Al-Quran. Saya pernah lihat ada video. Dia membaca, jadi video itu menampilkan berbagai macam kejadian perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang ini membunuh ini kan videonya banyak ya. Kejadian perang yang dilakukan oleh kaum muslimin, berita-berita atau video-video orang Afghanistan. Video orang yang berpakaian jubah tapi dia nembak orang misalnya. Nah, setelah itu dia kutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Terus disobek ayat itu. Ayat itu disobek. Gara-gara ayat seperti ini sehingga muncul generasi terorisme di tengah pembaca Al-Quran. Ayatnya disobek. Nah, ini kan jahat kepada syariat Allah. Orang yang menyalahgunakan ayat bukan berarti ayatnya yang salah. Perintah ini berlaku sampai kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjihad melawan kekufuran. Itu berlaku sampai kiamat. Maka ada sebagian orang yang benci dengan kata-kata itu. Saya itu paling enggak senang kalau dalam Quran ada kata jihad. Qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Pengen tak sobek itu. Jadi itu gimana kira-kira? Menurut Anda gimana, Pak? Itulah kebencian yang sudah ada pada hati sampai dia benci dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu bahaya sekali kalau model kayak gini ya. Mendengar sesuatu tapi enggak terima sampai pengen ngoreksi. Kalau bisa ya Rasulullah jangan menyampaikan kata bid'ah, jangan menyampaikan kata riba. Tapi ini ada dalam Quran. Iya, boh. Iya, wow, itu pasti ada yang memalsukan itu. Pasti dipalsukan sama pemerintah Saudi. Masya Allah. Tekan kono sampean. Sudah enggak terima nuduh orang lain melakukan perbuatan kesalahan. Padahal dia sendiri yang bermasalah hatinya. Baik. Selanjutnya. Lalu apakah semua bid'ah itu sesat? Sebenarnya kita belum bahas itu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Di sini penulis membawakan beberapa ayat yang dijadikan dalil untuk menunjukkan bahaya bid'ah. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa ketika dia disekutukan. Dan termasuk di antara bentuk menyekutukan Allah adalah menyekutukan dalam syariat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang membuat syariat yang baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Di surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu? Syara'u lahum minad din, yang sekutu itu
tugasnya adalah membuat syariat agama. Ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut membuat aturan syariat ini seperti apa? Ada orang yang menjadi sekutu Allah dalam membuat hukum syariat. Sehingga dia membuat halal haram aturan sendiri, dia membuat aturan tata cara ibadah sendiri dan seterusnya. Malam ya'dzam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Sebab satu-satunya yang punya hak untuk menetapkan syariat itu siapa? Allah. Karena itu dia adalah zat yang maha hakim. Hakim artinya yang menetapkan hukum. Dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itulah syariat Allah. Baik. Kenapa menyebutkan doa? Ini apa kaitannya dengan syirik? Kok beliau menyebutkan syirik? Syirik kaitannya dengan menetapkan syariat Allah. Maka jika ada makhluk yang turut campur dalam menetapkan syariat, dia menyekutukan Allah dalam pembuatan syariat, dalam menetapkan syariat. Ya. Namun yang diberi catatan di sini bukan berarti keluar dari Islam, cuman masuk kategori dosa yang tidak diampuni. Sehingga pelaku bid'ah kalau sampai dibawa hingga mati belum tobat, masuk kategori dosa yang tidak diampuni. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilm. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang iftara 'ala Allahi kadhiba, membuat kedustaan atas nama Allah. Liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia bighairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa ilmu maksudnya tanpa dalil, tanpa bukti. Gimana Pak? Berdusta atas nama Allah kok bisa menyesatkan manusia? Baik, dulu pernah kita sampaikan ya, dusta itu pengaruhnya bertingkat. Tergantung dari apa Pak? Tergantung dari apa? Sasaran orang yang jadi objek dusta. Misalnya, berdusta atas nama RT. Orang membuat pengumuman. Pak RT menyampaikan bahwa besok seluruh warga akan mendapatkan santunan. Dia dusta atas nama RT. Nah, warga kan terus gimana Pak? Berharap. Kira-kira kalau dusta atas nama RT yang dapat pengaruhnya siapa? Hah? Kampung sebelah dapat enggak? Enggak. Sehingga kampung sebelah enggak terpengaruh, oh ini yang cuma RT itu saja. Ternyata itu dusta. Pak RT tidak memberi santunan 100.000, tapi 500.000. Misalnya lagi, orang berdusta atas nama Pak Lurah. Pak Lurah menyampaikan pengumuman seperti ini. Maka pengaruhnya siapa? Hanya satu kelurahan. Demikian pula camat, demikian pula sampai gubernur misalnya. Kalau dusta itu atas nama presiden, maka yang tengah pengaruh satu negara. Bagaimana ketika dusta dan nabinya sallallahu alaihi wasallam lintas negara. Sehingga di sini meyakini, di negara seberang juga meyakini, di negara yang lain ikut meyakini. Sehingga tersebar di mana-mana kedustaan itu ada lintas negara. Makanya dusta atas nama Allah lebih berbahaya. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berbahaya. Karena di sini ya, dusta atas nama Allah dan Rasulnya, karena dusta atas nama Allah dan Rasulnya itu lintas negara, pengaruhnya sedunia. Kita tulis ya,
pengaruhnya sedunia. Sehingga semua kena pengaruh. Akhirnya yang sini terpengaruh, yang sini terpengaruh, pengaruhnya sedunia. Karena itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi, surat Al-An'am 144, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi." Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah dengan cara dusta untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka memikul dosa mereka, orang-orang itu memikul dosa mereka kamilatan 100% yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Sebab dialah yang pertama kali ngajak sesat. Dia ngajak jelek, diikuti banyak orang. Maka yang ngajak jelek ini mikul dosa semua yang diajak. Terus yang diajak gimana Pak? Ya tetap kena dosa. Namun yang ngajak ini karena mempengaruhi keburukan, dia mikul dosa, menanggung dosa semua orang yang jelek sebagaimana yang dia ajarkan. Nah, kebayang nggak kalau ada orang yang membuat syariat yang baru, cara beramal yang baru, pengikutnya banyak, padahal itu merusak syariat. Maka ayat ini berlaku. Liyahmilu auzarahum. Mereka akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya. Kamilatan, sempurna, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Karena dialah yang pertama kali mengajarkan penyimpangan dalam masalah beragama. Wa fis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij. Nabi SAW pernah bersabda tentang khawarij, ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian ketemu dengan mereka, dengan khawarij, bunuh mereka. La in laqituhum la aqtulannahum qatla adin. Andaikan aku ketemu mereka, akan aku bantai mereka seperti cara Allah membinasakan kaum Ad dibinasakan pakai apa? Pakai angin. Birihin sarsarin, pakai angin yang kencang. Sampai digambarkan oleh Allah seperti pohon kurma tanpa kepala. Nakhlin khawiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Kami kendalikan angin itu kepada mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Khusuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Digambarkan oleh Allah seperti batang kurma yang khawiyah tanpa kepala. Maksudnya gimana Pak? Dijelaskan oleh para ulama, mereka terhempas oleh angin itu sampai jungkir, kepalanya patah, terus ngadeg, terus berdiri lagi. Berdiri tegak tanpa kepala. Itu cara Allah menyiksa kaum Ad. Nah, maksud dari Nabi SAW, andaikan aku ketemu khawarij, akan aku perangi mereka seperti Allah memerangi kaum Ad, dipenggali lehernya. Mau dipenggali lehernya. Tapi Nabi SAW tidak ketemu khawarij. Kelompok ini secara resmi menampakkan permusuhan di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Zaman Utsman itu masih campur Pak. Aneka demonstran di zaman Umar itu dari mana Pak? Selesai haji. Jadi selesai haji mereka kumpul, ya. Terus satu sama lain saling manas-manasi. Pulang. Nah saat pulang, Mekah kan di selatan, Madinah di utara. Orang dari Mesir, orang dari Irak,
orang dari yang lain, pulangnya ke utara dulu, ke Madinah, baru nyebar. Kumpul dulu di Madinah, demo. Setelah haji. Jadi kebayang nggak? Baru selesai tawaf, selesai sa'i, lempar jumroh, tapi setelah itu membunuh Utsman bin Affan. Itulah kondisi para demonstran. Baik, dari sini kita bisa dapatkan bagaimana penjelasan yang diberikan Nabi SAW tentang bahaya bid'ah pemikiran sampai membuat orang itu mengafirkan yang lain, seperti Khawarij. Khawarij ini jadi masalah besar bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kok nggak bunyi-bunyi, Pak? Ini jamaahnya sudah ada yang bukan tanpa kepala ya, kepalanya nunduk ke bawah, mata merah. 1 menit lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Tat. Di luar tema. Ya. Seseorang kalau pas bulan Syawal biasa pasti melaksanakan puasa Syawal. Kemudian pada suatu saat pada tahun misalnya sekarang dia karena musibah atau karena suatu hal dia tidak bisa mengamalkan puasa Syawal. Karena kena musibah misalnya sakit lah. Sakit. Sehingga nggak bisa melaksanakan puasa Syawal. Bolehkah puasa Syawal ini dikodok di bulan berikutnya? Sekian, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang sudah terbiasa puasa Syawal, hingga satu ketika di bulan Syawal beliau mengalami sakit sehingga tidak bisa puasa Syawal. Boleh enggak diqadha di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah setelah sakitnya sembuh, kemudian dia perbaikan, terus setelah sehat qadha. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin tentang ini. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa puasa Syawal karena udzur, maka nanti bisa diqadha di hari yang lain. Contoh kasus yang beliau sampaikan itu, ada wanita nifas selama Ramadan. Sampai Syawal nifasnya baru berhenti. Maka dia punya utang puasa sebulan. Terus dikejar di bulan Syawal itu puasa sebulan dia. Puasa sebulan sampai akhir Syawal. Sebulan. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal kan tidak ada. Karena kemarin dia baru puasa qadha. Maka nanti 6 harinya boleh diqadha di bulan Dzulqa'dah. Nah, kasus yang sama kalau ada orang yang mengalami seperti itu, sakit di bulan Syawal sampai enggak sembuh-sembuh sampai akhir Syawal, maka nanti puasa Syawalnya bisa diqadha di bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau misalnya kemarin awal Syawal sampai tanggal 15 sehat kok Pak, bolak-balik mancing pit-pitan gitu. Terus loro kekeselan. Akhirnya sakit itu sampai akhir Syawal. Ya kalau kayak gini sebenarnya dia sudah punya kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Izin bertanya, Ustaz. Jenengan? Izin bertanya. Saestu. Iya. Maraknya bid'ah dan maksiat di masyarakat dari dulu sampai sekarang semakin menjadi apalagi namanya bid'ah. Ini kita tahu di masyarakat dan dilaksanakan. Nah, bagaimana Ustadz untuk menghadapi orang-orang yang betul-betul mempertahankan bid'ah seperti itu? Jadi kita mau memberikan penjelasan atau memberikan keterangan bahwa itu bid'ah, tapi risiko memang tinggi juga. Ini triknya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Bagaimana menghadapi orang yang berbuat bid'ah? Ya jangan dihadapi, Pak.
Dibelakangi berarti ini menghadap, ini membelakangi. Baik. Kalau trik bagi mereka yang sudah terbiasa bid'ah, sebenarnya dalam hal ini berkelas, Pak. Ada yang serius, ada yang cuma ikut-ikutan, dan dominan yang kedua. Nah, ngertinya kita Islam ya kayak gini, padahal itu bukan ajaran Islam. Tapi ngertinya dia Islam seperti itu. Karena dari kecil sampai dia gede, taunya itu. Mungkin dalam hatinya sebenarnya tidak ada maksud bagi dia untuk melakukan pembelaan, tapi taunya Islam ya kayak gitu. Nah, untuk orang yang cuma ikut-ikutan seperti ini, insya Allah lebih mudah diingatkan. Tapi kalau sudah jadi roisnya, rois itu artinya kepala. Kalau dia sudah jadi kepalanya, jadi imamnya, nah itu yang lebih sulit. Karena ini masalah pendapatan. Ini serius ya, waktu di Lombok. Di Lombok itu kan pernah terjadi gempa besar itu, Pak. Tahun berapa itu? Sebelum pandemi ya. Nah, kemudian teman-teman tergabung dalam satu aliansi membantu kaum muslimin korban bencana alam. Mereka datang ke area-area gempa tadi. Lalu dengan pemimpin dan pemuka adat di sana akrab. Padahal sebelumnya mungkin mereka agak alergi dengan kedatangan orang-orang yang misalnya penampilannya berjenggot gitu ya. Karena mereka sudah ketakutan, nanti mereka akan mendakwahkan sunnah. Sampai akhirnya setelah mereka luluh dengan aneka bantuan yang diberikan, penilaian mereka itu beda. Dulu kami menganggap kalian itu orangnya kasar, keras. Wah, ternyata kok lemah lembut, baik hati seperti ini. Cuman satu ya, Mas, yang dihilangkan. Acara malam Jumat. Karena itu sumber pendapatan kami. Jadi alasannya itu adalah sumber pendapatan kami. Sehingga kita bisa dapat kencelengan itu ya dari acara malam Jumat. Ya kalau kayak gini ya sulit. Makanya pendekatannya ya pendekatan keakraban dulu dan seterusnya. Dan alhamdulillah banyak yang kemudian berubah. Ada yang ikut sanlat lansia? Mungkin banyak ya? Sanlat lansia di Jogja. Beberapa peserta sanlat lansia itu rois. Di antaranya pernah ketemu saya, dulu beliau pemimpin acara-acara seperti itu. Terus tobat, kehilangan jamaah sudah. Dan beliau ikut sanlat lansia. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Beliau dari Ungaran. Coba kita bacakan di sini. Saya punya adik kandung perempuan miskin, apa boleh saya memberikan zakat mal kepadanya? Jawabannya boleh, karena saudara tidak wajib dinafkahi. Saya punya paman juga miskin, apakah saya zakat mal diberikan kepadanya? Boleh, sah. Jadi saudara, paman, sepupu tidak wajib dinafkahi. Saya 5 bersaudara, ayah sudah meninggal dan berpesan, jangan dibagi warisan, kamu, adikmu masih ada yang belum yang belum baik, alias preman, mabuk, judi, zina. Kalau dia sudah tobat baru dibagi. Bolehkah memenuhi permintaan orangnya, wasiat orang tuanya? Orang tukang maksiat yang ketika dia membawa harta akan dipakai untuk maksiat, maka hartanya boleh ditahan. Sehingga kalau tadi 5 bersaudara, yang mendem berapa? 1. Nah 4 ini kasihkan. Jatah 1 yang mendem ini, yang suka maksiat ini ditahan. Nah terus nanti kalau dia nggak punya apa-apa, dikasih dikit-dikit. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
ma'rufa. Ini ada di awal dari surat An-Nisa. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Janganlah kalian memberikan kepada orang bodoh harta mereka yang kalian bawa, yang Allah jadikan harta itu sebagai qiyaman, penegak kehidupan, agar kehidupan yang baik itu bisa berjalan. Warzuquhum fiha, berikan makanan dari harta wasiat atau harta warisan itu. Sehingga warisan jatah anak preman ini berapa? Oh sekian. Disisihkan, terus nanti dia dikasih dikit-dikit. Karena kalau enggak, nanti dia bisa enggak karu-karuan. Ya. Kalau perbuatan seperti tadi, mau dilakoni. Ya. Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa zikir lebih baik doa, karena zikir adalah bentuk pujian dan penyucian Allah. Sedangkan doa fokus pada permohonan hamba. Pertanyaannya, jika kita sedang berada di Arafah, mana yang lebih afdol, zikir atau doa? Mengingat banyak sekali ragam zikir. Zikir apa yang paling afdol? Sebaliknya, berapa kali dibaca? Jika ini mohon pendapat hidayah, inayah, taufik dan keselamatan dunia akhirat, zikir apa yang afdol dibaca? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir dan doa yang paling afdol. Zikir memang lebih afdol daripada doa, karena zikir itu banyak memuji Allah. Ya, menggeser kesempatan untuk berdoa. Dan ada kaidah yang lain yang penting untuk juga dicatat. Beribadah sesuai waktunya lebih afdal daripada melakukan ibadah yang lain yang tidak sesuai waktu. Contoh, membaca Al-Quran itu zikir paling tinggi derajatnya. Karena yang dibaca adalah kalamullah, firman Allah. Tapi kalau Anda mendengarkan azan, jangan baca Quran. Kenapa? Ini waktunya menjawab. Sehingga bacaan Qur'annya dihentikan dulu, jawab azan. Maka dalam hal ini yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi karena ada sebabnya. Contoh yang lain. Di waktu yang mustajab, maka perbanyaklah doa. Dan Arafah itu waktu doa. Karena sebenarnya doa sendiri mengandung zikir. Dia membaca Allahumma, kemudian memuji Allah dan seterusnya. Sehingga pada doa sendiri juga mengandung zikir. Maka Rasulullah SAW ketika di Arafah, beliau banyak doa. Berapa lama beliau doa? Dari habis zuhur sampai maghrib. Dan angkat tangan terus. Sampai diceritakan, karena waktu itu kan Nabi SAW di atas tunggangan. Saat Nabi SAW angkat tangan terus, tali kekang tunggangannya itu jatuh. Rasulullah SAW mengambil tali kekangnya dengan satu tangan, tangan satunya nyadong. Tangan satunya masih diangkat. Nyadong itu bahasa Indonesianya apa? Menada, menyadong. Rauno, Pak. Mengangkat tangan ya, bingung ya. Ini nyadong namanya. Bahasa Indonesianya enggak ada ya. Wallahu alam. Jadi menyesuaikan kondisi. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.